How crazy is this? I think, and this was almost the same against Japan, but we didn't celebrate, of course. But like I said, the beautiful thing is like we lose together and we win together. Yeah. So what's always Menang bersama, kalah bersama. After the game, we first gather around the circle. Yeah. In the middle of the pitch, and they play Tanah Airku. It's like mantap. Tomoe. Yeah, it's a beautiful song. What is it about? Yeah, it's about the love and pride for the country. So yeah, actually, if you win or lose, it doesn't matter. We still gather around, and the whole stadium puts the light on. Betul. And we sing together. Ini bagus. So, menang atau kalah tetap kumpul. Yeah, selepas peluanan. It comes back. Menyanyikan lagu Tanah Airku ya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, tinggal 8 hari lagi guys sebelum Indonesia ini berlawan dengan Australia. Nah, ini perlawanan yang sangat penting bagi Indonesia. Ini adalah permulaan di ronde yang ketiga ini di laga yang seterusnya dalam baki 4 laga ini. Ini yang paling penting. Karena ini akan mencerminkan selepas perubahan besar yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dengan jajaran kepelatihannya, kemudian membawa amunisi baru. Dan kita melihat di sini ada turning point kepada semua perubahan ini. Kalaulah perubahan ini membawa hasil atau keputusan yang positif, insya Allah di perlawanan-perlawanan berikutnya juga akan menghasilkan sesuatu yang positif. Dan saya mengimpikan perlawanan Indonesia dengan Australia ini, benar-benar Indonesia ini akan mempunyai skuad impian lah, bagi saya begitulah, skuad impian untuk Piala Dunia 2026. Kalau dapat diformasikan 4-3-3 dalam sistem total football, yang mana kalau coba kita rencanakan sedikit ya, dia punya position setiap pemain ini, di penjaga gol Martin Paes, di bagian lini belakang 4 yaitu Kevin Dix, Misilges, Bang J, dan juga kemungkinan kita ambil lah Rizky Ridho lah. Kita ambil satu pemain lokal, 4 susun ataupun kita ambil semua diaspora lah, Kevin Dix, Misilges, J. Ejas, Justin Hubner. 4 di bagian lini belakang. Kemudian di tengah kita ada Dean James, kita ada Tom Haye, dan juga bisa juga bermain di situ Ivar Jenner. 3. Kemudian 3 lagi di depan, Ole Romeni, Orat Mangun, Rafael Strik. Semua main diaspora. Itu skuad impian melawan Australia nanti. Ya, ini sebagai contoh saja ya. Tapi sebenarnya yang mencaturkan nanti adalah pelatih Patrick Kluivert. Tapi kalau saya melihat ini antara pemain yang mungkin berpotensi untuk diberi kepercayaan dalam laga melawan Australia nanti, nama-nama yang saya sebutkan tadi. Mungkin kalian juga ada nama yang lebih baik kalau kita merencanakan lebih melihat secara mata kasar ya. Ini belum lagi kita lihat stamina, kebugaran pemain itu. Itu mungkin menjadi faktor juga nanti akan dimasukkan starting line up atau tidak. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi yang mana Miss dan Kevin benar trio enjoy, kaget lihat handphone mereka lah kan. Matsin abaikan Koeman, pesan Tom buat Alex merinding. Wow, apa di sebalik video ini guys? Yuk kita simak dulu. Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi udah resmi jadi WNI. Dan udah pasti ketiganya akan dibawa Coach Patrick untuk laga melawan Australia serta Bahrain. Jelas bagi mereka itu akan jadi hal yang gak akan pernah mereka lupakan. Terlebih pesan cinta dan positif terus mengalir di sosial media mereka sejak mereka menyatakan siap bergabung dengan Indonesia. Nah, sejatinya netizen Indonesia ini walaupun kadang suka rese di sosmed, tapi gak sedikit juga yang bisa bersikap baik, terutama kepada pemain-pemain
yang punya darah Indonesia. Bahkan bagi mereka yang belum join pun secara tak langsung ikut merasakannya. Seperti Ian Madsen yang kabarnya sedang bimbang gara-gara Koeman kembali menaruhnya ke tim U21 Belanda bukan tim senior. Sesuatu yang bisa jadi membuat Madsen akan mengabaikan ini semua dan peluang Indonesia untuk mepet tipis-tipis akan makin terbuka. Di sisi lain ada Tom Haye yang menceritakan soal betapa ngerinya atmosfer ketika Indonesia melakoni laga kandang. Dan Tom menjamin siapapun termasuk Alex Pastor yang merasa sangat penasaran pasti akan merinding dari awal sampai akhir dengan segala momen yang terjadi. Merindingnya dari awal sampai akhir ya, merinding. Patrick Kluivert 99% memastikan kalau trio Enjoy yang baru aja menjalani sumpah WNI akan dibawa untuk bergabung ke Garuda Calling dalam laga melawan Australia serta Bahrain. Nah, khusus buat Dean James dan Pelupessy, keduanya kemungkinan besar akan langsung mengisi skuad utama, di mana James akan dimainkan sebagai winger, sedangkan Joy Pelupessy akan bertugas menjadi pemfilter serangan lawan di lini tengah. Sedangkan buat Emil, sepertinya Martin Pas masih terlalu oke buat digantiin meskipun secara pengalaman di top level, Emil ini harus diakui lebih dari Martin. Ya pokoknya, yang penting 3 pemain tadi plus Oli Rummenigge beneran bikin kita makin pede buat ambil kemenangan. Perihal taktik dan sebagainya, itu mutlak tim pelatih nantinya yang menentukan mau main seperti apa. Yang jelas, kembali lagi, hadirnya pemain-pemain baru. Selain bisa menambah kekuatan, bisa juga menjadi pematik bagi pemain lain buat tambah yakin gabung Indonesia. Oke, mantap guys. Kalau kita lihat yang baru ini tadi kan, Emil Audiro, Dean James dan Joy Pelupessy. Memang mereka belum pernah lagi ketemu dengan pemain-pemain lain timnas Indonesia. Tetapi dari segi profesional mereka ini bisa cepat adaptasi. Bila mana mereka bergabung nanti akan membentuk taktikal dan disitulah chemistry itu akan wujud. Sebab pemain-pemain profesional ini dia akan ambil masa pun dalam latihan 2-3 hari begitu sehingga ke 5 hari mereka akan sudah dapat membentuk itu sebenarnya chemistry itu. Karena mereka ini profesional guys ya. Jadi dia lain dengan pemain-pemain yang belum pernah secara besarnya bermain di Eropa, secara jauhnya lagi lah kan. Tapi mereka ini profesional, jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan selepas diberi arahan taktikal oleh pelatih. Mereka akan laksanakan sebaik mungkin. Ini profesionalnya mereka ini. Oke. Sementara itu terkait impact yang terjadi, beneran dirasakan betul oleh ketiga pemain baru ini. Terutama Dean James serta Pelupessy yang beneran gak nyangka ketika lihat HP mereka. Sebab dalam sehari aja followers mereka naik 4 kali lipat. Ini baru awal loh ya. Coba kalau habis lawan Aussie nanti, 4 kali dimana lipat, mereka main bagus guys. Plus menang, Gila. auto langsung tembus 1 juta kali ya. Ya pokoknya kalau udah urusan sama netizen, Betul. Indonesia mungkin jadi yang terdepan. 1 juta terus Meskipun nih. kadang juga ada sisi minusnya. Tapi secara umum banyak sekali pesan cinta yang masuk dan itu juga yang sejatinya dirasakan pemain-pemain yang bahkan belum menjadi WNI. Seperti Jaden Osterwolde, Pascal Schreck, hingga Ian Madsen. Mereka udah merasakan betapa ngerinya netizen tanah air yang setiap waktu senantiasa ngirimin pesan ke sosial media. Mantap. Dan itu soal membuktikan kebenaran ucapan May Silkers ataupun Kevin Dix soal betapa ia sangat dihargai dan dicintai oleh publik tanah air di samping dari plus minusnya. Nah, khusus buat Ian Madsen nih, ia sendiri sampai sekarang kabarnya masih merasa kecewa sama Koeman yang lagi-lagi cuma menempatkannya di tim U21. Tentu saja, melihat gimana peluang yang ada adalah hal yang lebih realistis jika ia memilih untuk membela negara lain selain Belanda. Dan Indonesia jelas jadi favorit untuk itu. Tapi perlu diingat juga, meskipun level Ian Madsen udah top, persaingan tetaplah persaingan. Karena biar gimana pun, pemain timnas Indonesia sekarang juga bukan pemain yang modal hahaha doang, walaupun pastinya nggak seketat perebutan posisi di timnas Belanda, kan gitu. Iya betul. Tapi kalau dia main dengan timnas Indonesia lagi cerah lah peluangnya untuk main starting 11, starting line up nanti. Di sisi lain ada Tom Haye nih yang merasa nggak sabar untuk segera tampil membela Indonesia.
Baginya adalah momen luar biasa serta ada perasaan yang nggak bisa tergambarkan ketika memakai seragam Garuda. Terlebih Tom juga merasa kalau supporter Indonesia sangat-sangat luar biasa. Luar biasa, saya sangat bangga sekali. Menurut saya, Indonesia juga memiliki supporter yang cukup besar. Indonesia adalah negara yang sangat hangat dan terbuka. Dan ya, dengan dukungan yang luar biasa juga dari orang-orang di sana. Juga dalam hal itu sangat menyenangkan untuk mengalami dan membela Indonesia dan juga sangat menyenangkan. Jadi ya, itu adalah pertandingan di bulan Maret setelah NAK beredar. Lebih lanjut, Tom sebelum ini juga pernah menjabarkan betapa merindingnya vibes di GBK ketika timnas bermain, di mana supporter dari awal sampai akhir nggak ada henti-hentinya buat bersorak dan bernyanyi. Dan bagi Tom ataupun bagi semua pemain, momen yang paling bikin merinding selain saat nyanyi Indonesia Raya adalah momen akhir laga ketika semua satu stadion nyanyi lagu Tanah Air. Yang Tom menjamin siapapun yang ada di sana pasti bakal merinding dan terharu. Termasuk pasnya Alex Pastor yang diketahui sangat penasaran dengan suasana laga home timnas Indonesia di GBK. How crazy is this? I think, and this was almost the same against Japan, but we didn't celebrate, of course. But like I said, the beautiful thing is like we lose together and we win together. So what's always menang bersama, kalah bersama. After the game, we first gather around the circle in the middle of the pitch, and they play Tanah Airku. It's like mantap. Yeah, it's a beautiful song. What is it about? Yeah, it's about the love and pride for the country. So yeah, actually, if you win or lose, it doesn't matter. We still gather around, and the whole stadium puts the light on. Betul. And we sing together. Ini bagus. So, menang atau kalah tetap kumpul. Selepas peluanan menyanyikan lagu Tanah Airku ya. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya fokus dulu dengan apa yang ada sekarang. Kalau prestasi timnas bagus, kedepannya pemain bagus juga bakal datang. Dan kalau udah gini, wadidaw, Handuk Mania and Friends yang lama nggak kedengeran nih, bakalan panas pol pastinya. Kemudian buat pemain Liga 1 gimana? Simpel kok, kerja keras dan tingkatkan kualitas. Gak usah takut bersaing karena kembali lagi, kalau di mata pelatih dia bagus, ya dia main. Nah, soal pemain Liga 1, Mimin cukup impress sama pemanggilan Septian Bagaskara, di mana ia udah bikin 7 gol dari 27 pertandingan bersama Dewa United musim ini, serta jadi real striker lokal tersubur di Liga 1. Ingat, real striker lo ya, kalau Egy posisinya winger, jadi beda. Dan dilihat dari atribut bermain, Septian punya 3 kelebihan. Pertama, sebagai super sub, dia cukup sering membuat perbedaan ketika dibutuhkan. Kedua, soal naluri. Sebagai target man yang lihai mencari posisi sepertiga area lawan. Ketiga, udah pasti soal finishing. Ya, bisa dibilang Septian Bagaskara adalah pemain underrated di Liga 1. Sehingga mudah-mudahan di era yang baru ini, dia bisa bersaing dan menunjukkan kalau dia bisa diandalkan. Intinya, Mimin berharap ke depannya antara program naturalisasi dan pembinaan serta kualitas liga bisa jalan kompak. Harapannya biar minimal kayak Jepang deh, yang gap antara pemain di liga domestik dan di luar negeri nggak timpang-timpang amat. Sehingga ketika situasi tertentu, kualitas mereka nggak jomplang. Jadi ya, moga-moga kedepannya kualitas liga dan pembinaan juga diperhatikan, walaupun pastinya butuh waktu serta sulit. Dan sulitnya kenapa? Ya kembali lagi ke soal kualitas SDM sama niat. Kita tahu kan orang-orang dalam tanda kutip yang di sana itu gimana? Jadi ya berdoa aja, moga-moga Pak Erik dan jajarannya bisa membereskan ini semua. So buat semua elemen timnas Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, siapa yang tidak mengenali fans timnas Indonesia daripada dia punya Ultras Garuda, La Grande, ataupun fans yang secara keseluruhannya berada di Stadium GBK itu. Saya sudah alami sendiri ketika Indonesia melawan Australia di GBK. Saya sendiri ada di situ, melihat suasana dan keadaan itu sangat merinding guys. Apabila Indonesia menyanyikan lagu Tanah Airku dan lagu Indonesia Raya, kita punya bulu Roma nih kan, dia merinding wah, naik ke atas. Itu sampai ke sini guys, merinding tuh. Yang menunjukkan seolah-olah saya sendiri yang berada di situ tuh sebahagian daripada timnas Indonesia itu. Nah, itulah seumpamanya lah kalau saya boleh ungkapkan bagaimana suasana dan keadaan di Stadium GBK ketika Indonesia sama ada kalah atau menang, dan selepas tamat perlawanan membuat bulatan di bahagian
lapangan itu kan, menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu hebat guys, itu sangat-sangat luar biasa, bagi saya sangat luar biasa. Dan pertama kali saya dapat merasakan bahwa suasana sepak bola itu begitu indah dan damai sekali. Dengan suasana yang sebegitu, dia ada satu ketenangan lah yang kita rasakan. Sebab kalah menang ini biasa, yang penting bermain sportivitas, bermain bersungguh-sungguh, biasalah itu, kalah atau menang. Yang pentingnya menunjukkan timnas itu, pemain-pemain semua menunjukkan bahwa mereka bersungguh-sungguh dan bermain sportivitas yang tinggi. Jadi kita tahu mereka telah berusaha sedaya upaya, dan dengan menyanyikan lagu Tanah Airku tadi itu di selepas tamat perlawanan di lapangan itu, berdiri semua, merinding guys, bulu roma merinding kita dengan suasana sebegitu, seolah-olah kita ini sebahagian daripada timnas Indonesia juga, ataupun fans timnas Indonesia yang sama-sama membakar semangat para pemain itu. Dan sebenarnya kalau dibuat begitu kan, kita rasa ini dihargai, kita pemain-pemain itu rasa dihargai, mereka juga tahu bahwa mereka itu dihargai dan mereka akan bermain sehabis baik, 200% mereka akan gunakan segala tenaga dan upaya mereka. Itu yang dilakukan oleh Bang J, Kelvin Berdong, walaupun sudah terhincut-hincut masih lagi coba berlari untuk menunjukkan bahwa mereka membela timnas Indonesia itu sepenuh hati dengan keikhlasan. Itu dalam video ini pun memang benarlah, fans Indonesia ini bukan kaleng-kaleng. Nanti kalau Alex Pastor melihat Indonesia lawan Bahrain ini, memang dia akan kaget lihat keadaan ini guys. Jadi kita doakan semoga timnas Indonesia ini akan mendapat poin lah lawan Australia nanti 20 Maret, tinggal 8 hari lagi guys ya, dan 25 Maret lawan Bahrain nanti. Insya Allah saya sangat-sangat tidak sabar sebenarnya, ingin melihat dengan suasana baru dan posisi yang baru, mungkin taktikal yang baru, pemain yang baru, amunisi yang baru. Itu kita tidak sabar melihat perlawanan antara Indonesia dengan Australia guys. Oke, mudah-mudahan Indonesia mendapat poin di situ. Bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom jawab. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.